Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi akhir pekan hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami tim research Philip Securities Indonesia di sini seperti biasa agenda kita untuk PMMC pagi ini yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG dan selanjutnya pembahasan mengenai berita korporasi. Dan akan kami lanjutkan di sesi akhir yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kita memulai agenda kita hari ini, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami bisa terdengar dan layarnya bisa terlihat jelas. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama yaitu indikasi IHSG. Baik, Bapak dan Ibu, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak sideways di support level 5278 dan resistance level pada 5321. Kami melihat adanya kebangkitan risk aversion, yaitu fenomena menghindari risiko menjelang pelantikan Donald Trump. Ini bisa kita lihat dari pergerakan indeks saham di Amerika dan Eropa yang bergerak turun. Selain itu juga pelaku pasar tampaknya juga berhati-hati menjelang rilis sejumlah data ekonomi Tiongkok seperti GDP kuartal 4, penjualan retail, dan industrial production. Ekonomi Tiongkok diperkirakan akan tumbuh stabil di 6,7% di kuartal 4 2016, ditopang oleh belanja pemerintah yang lebih tinggi dan juga banjir kredit perbankan. Jika angka yang keluar lebih tinggi dari 6,7%, maka dipastikan akan memberikan dampak positif bagi pasar finansial global dan khususnya juga pasar komoditas global. Namun kalau kita melihat tahun 2017 ini, kami melihat tahun ini adalah tahun yang penuh goncangan bagi ekonomi Tiongkok, karena seperti yang disebutkan tadi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini kan ditopang oleh belanja pemerintah dan juga utang pinjaman perbankan. Ini menyebabkan adanya risiko krisis finansial akibat dari pertumbuhan kedua hal tersebut yang mungkin tidak terkontrol, karena kita tahu juga Tiongkok ini punya sistem shadow banking yang cukup rumit ya. Selain itu juga adanya ketidakpastian dari pasar perumahan Tiongkok yang beberapa periode terakhir ini terlihat melambat. Ini investor akan mempertanyakan apakah ini perlambatan sementara atau ini jangan-jangan pecahnya bubble di pasar perumahan Tiongkok. Seperti kita tahu kan banyak, kalau kita lihat gambar-gambar di internet itu ada berbagai kota hantu di Tiongkok yang tidak ada penghuninya. Selain itu juga kinerja ekspor Tiongkok akan berada di bawah tekanan jika Donald Trump benar-benar mengimplementasikan janji kampanyenya untuk melakukan kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionisme. Untuk stock news kita hari ini, yang pertama adalah Ciputra Development atau CTRA. CTRA mengalokasikan 1,5 triliun rupiah untuk belanja modal tahun ini. Sekitar 50% dari jumlah itu atau 750 miliar akan dialokasikan untuk akuisisi lahan. Yang kedua adalah Medco Energi Internasional atau Medsi. Medco melalui anak usahanya Medco Natuna PT Ltd telah mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar 230 juta US dollar dari Bank Mandiri
Pinjaman ini akan digunakan untuk refinancing pinjaman sebelumnya yang dilakukan dengan bank asing. Yang ketiga adalah Express Transindo Utama atau taksi. Taksi mulai menebanjakan armada-armadanya yang sudah tua. Sekitar 1.000 taksi akan diganti tahun ini dengan MPV. Yang terakhir adalah Lipo Karawaci atau LPKR, First Rate dan Lipo Mall Indonesia Retail Trust mengumumkan pemberhentian akuisisi proses akuisisi dari Siloam Hospital Yogyakarta dan juga Lipo Plaza Yogyakarta. Kedua properti ini adalah aset dari LPKR. Pemberhentian ini akibat dari izin yang terhalang oleh Pemda Yogyakarta. Demikianlah stok news kita hari ini dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab dengan rekan saya Afdal. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Sepertinya sebelum kita memulai menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa kami akan membahas terlebih dahulu mengenai composite kita secara technical view. Di mana kami melihat secara teknikal saat ini ISG trennya ada potensi untuk kembali menjadi bullish setelah mengalami swing low di sini. Dan ada potensi hari ini ISG akan mengalami penguatan walaupun cukup terbatas mengingat sentimen dari market atau dari bursa global yang cukup negatif. Resisten ISG yang akan diuji yaitu di kisaran level 5.355 dan support dari ISG untuk hari ini yaitu berada di kisaran level 5.264 secara view on technical. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Bapak Rudy Herudin yang menanyakan untuk saham WOM Finance dan MNCN. Baik, untuk WOM Finance terlebih dahulu. Untuk WOM Finance setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan atas berita atau news korporasi setelah pengambil alihan dari Maybank ke Reliance, WOM Finance pada tanggal 12 Januari kemarin mengalami penguatan sampai dengan auto reject atas, ditutup 34,7%, dan setelah keesokan harinya, WOM Finance memang sempat mengalami penguatan sampai membentuk highest di sekitar level 244, tetapi sampai dengan saat ini masih mengalami koreksi untuk menutup gap yang terjadi antara pada tanggal 12 dan tanggal 13 Januari kemarin. Kami melihat tampaknya masih ada potensi resiko atau masih ada potensi penurunan yang terjadi
hingga 3-5 hari ke depan. Bahkan bisa saja Home Finance ini kembali ke harga awalnya, jadi itu di kisaran level 140 sampai dengan level 160. Oleh karena itu saran kami untuk saat ini tidak masuk terlebih dahulu ke saham Home Finance. Selanjutnya untuk saham MNCN. Untuk saham MNCN di sini tampaknya trennya untuk short term ini dalam fase sideways, bergerak di kisaran harga 1.585 hingga harga 1.835. Uniknya di sini kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saham MNCN ini tampaknya telah membentuk pola inverted head and shoulder, di mana kalau kita perhatikan tren dari saham MNCN ini memang agak sideways secara midterm tetapi cenderung bearish, dan di sini telah membentuk pola inverted head and shoulder, merupakan katalis positif dari technical secara analisa teknikal, dan tampaknya akan melanjutkan penguatannya hari ini mengingat MNCN sudah membentuk swing low pada tanggal 18 Januari kemarin. Oleh karena itu, saran kami apabila ingin masuk ke saham MNCN, silahkan boleh coba masuk dengan entry point di kisaran level 1670 sampai dengan level 1680, dan target price 1-3 hari ke depan itu berada pada level 1765, which is ini merupakan utang gap yang tampaknya akan ditutup oleh saham MNCN kalau memang pola inverted head and shoulder ini terkonfirmasi. Oleh karena itu, sekali lagi entry point-nya di kisaran level 1670 sampai dengan 1680, dengan target price berada pada level 1765. Tetapi mohon juga dijaga untuk level stop loss dari saham MNCN, Bapak atau Ibu bisa pasang 1-2 fraksi di bawah level 1630. Mengingat apabila level support ini berhasil di break oleh saham MNCN, maka ada potensi atau pola inverted head and shoulder itu tidak terjadi, malah akan melanjutkan tren pelemahannya. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Marta Jati yang menanyakan untuk saham Adikarya, Wijaya Karya, Wiko, dan CMNP. Untuk Adikarya terlebih dahulu, Adikarya merupakan saham rekomendasi teknikal kita untuk pekan ini, di mana kami merekomendasikan sejak hari Senin kemarin. Dengan entry point, kami katakan waktu hari Senin itu di kisaran level 2125 sampai dengan 2130. Which is tampaknya itu sudah terjadi, di mana pada tanggal 17 Januari kemarin, tepatnya hari Selasa, lowest-nya itu di kisaran level 2130. Target price kami untuk saham Adikarya itu berada pada level 2260 sampai dengan 2285. Bagi yang belum memiliki barang untuk saham Adikarya, silakan boleh coba masuk di kisaran level 2135 untuk entry point dari saham Adikarya, mengingat tren dari saham Adikarya memang saat ini sudah terkonfirmasi bullish dan tampaknya sudah membentuk swing low, yang berarti rally ke atasnya ini cukup tinggi hingga level resistennya itu di kisaran level 2260. Jadi sekali lagi, apabila Bapak atau Ibu ingin masuk ke saham Adikarya, silahkan boleh coba masuk di kisaran level 2135 dengan level target price itu berada di kisaran level resistennya, yaitu di kisaran level 2260 sampai dengan 2285. Tapi mohon juga dijaga untuk level stop loss dari saham Adikarya. Kalau sudah memiliki barang di kisaran level 2135, stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 2080 untuk saham Adikarya.
Selanjutnya untuk saham Wijaya Karya, untuk Wika di sini tampaknya trennya masih dalam fase sideways, masih bergerak di kisaran harga 2.340 sampai dengan harga 2.600. Dan tampaknya saat ini Wijaya Karya sedang menguji level EMA 50-nya sebagai support yang pertama yang akan diuji oleh saham Wika. Apabila support ini ditembus oleh saham Wijaya Karya, maka ada potensi pelemahan lanjutan yang terjadi hingga ke level supportnya selanjutnya, yaitu di kisaran level 2.320. Saran kami untuk saat ini wait and see saja untuk saham Wijaya Karya. Kita lihat pada perdagangan 1-3 hari ke depan, apabila saham Wijaya Karya sudah berhasil break level resisten di sini, yaitu di kisaran level 2.600, maka kami bisa menyarankan untuk coba akumulasi saham Wijaya Karya. Tapi apabila malah ditutup cenderung melemah 1-3 hari ke depan, saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Wijaya Karya. Selanjutnya untuk saham Wiko, kami sama sekali tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham jenis seperti ini, mengingat volatilitas harga yang cukup signifikan tanpa adanya katalis yang menaikkan saham tersebut. Oleh karena itu, kami tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham junk seperti ini. Selanjutnya untuk saham CMNP. Untuk saham CMNP di sini tampaknya tren dari saham CMNP memang masih dalam tren bearish-nya dan tampaknya sedang berpotensi atau sedang berusaha untuk membentuk swing low di sini di kisaran level supportnya, which is itu di kisaran level 1.500. Tetapi tampaknya kami tidak bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham CMNP mengingat risiko yang terjadi daripada return yang akan dicapai nanti tampaknya lebih besar risikonya, mengingat tampaknya saham ini kurang liquid. Saran kami Bapak atau Ibu bisa melirik saham-saham yang lebih liquid yang bisa memberikan potensial upside yang cukup tinggi dibandingkan saham-saham dengan jenis CMNP ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sultan Harmoko yang menanyakan untuk saham Adi, Medco, dan Kalbe Farma. Untuk Adi Karya sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Medco dan Kalbe Farma. Untuk saham Medco di sini memang tampak trennya untuk mid term memang dalam fase bearish, tapi kalau dalam short term memang dalam fase sideways. Seperti kita ketahui, saham Medco ini sangat berkorelasi positif dengan harga oil price. Oleh karena itu, apabila oil price ditutup melemah, ada kecenderungan keesokan harinya saham Medco ini akan melemah juga. Tetapi apabila oil price ditutup menguat, maka korelasinya positif juga. Saham Medco ini biasanya atau probabilitasnya ditutup menguat ini cukup besar juga. Oleh karena itu, mengingat saham oil atau harga oil semalam ditutup melemah, oleh karena itu saat ini kami tidak bisa menyarankan untuk masuk ke saham Medco karena tampaknya saham Medco ini masih akan melanjutkan koreksinya hingga ke level supportnya, which is itu di kisaran level 1.230. Selanjutnya untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma, tampaknya saat ini sedang menguji level EMA 20-nya, yaitu di kisaran level 1.518. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, silakan tunggu hingga saham Kalbe Farma ini terkoreksi ke level 1.445 sampai dengan level 1.460, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Kalbe Farma. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tommy Yandri yang menanyakan untuk saham BMRI dan saham Harum Energi. Baik, untuk saham Bank Mandiri terlebih dahulu. Untuk saham BMRI di sini tampak tren dari saham BMRI memang masih dalam fase sideways-nya untuk mid term-nya.
masih bergerak di kisaran harga 10.500 sampai dengan harga 10.700. Dan tampaknya saat ini BMRI sedang berusaha untuk berbalik arah, mengingat tampaknya sudah membentuk swing low di sini dan akan menguji level resistennya, which is itu di kisaran level 1.700. Oleh karena itu saran kami untuk tidak masuk terlebih dahulu ke saham Bank Mandiri. Kita tunggu lebih baik saham Bank Mandiri ini terkoreksi hingga ke level supportnya, which is itu di kisaran level 10.500, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank Mandiri. Selanjutnya untuk saham Harum, tren dari saham Harum memang masih dalam fase bearishnya dan belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah. Oleh karena itu, tampaknya kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Harum 1-3 hari ke depan. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham BJBR dan Sril, target price berapa dan entry-nya berapa? Baik, Pak, untuk saham Bank BPD Jawa Barat terlebih dahulu, tampaknya BJBR saat ini sedang menguji level supportnya, which is itu merupakan EMA 50, maksud kami dari saham BJBR di harga 2.670. Dan tampaknya kemarin support ini sudah berhasil di-break oleh saham BJBR. Oleh karena itu, support selanjutnya yang akan diuji oleh saham BJBR yaitu di kisaran level 2.150. Saran kami, apabila ingin masuk ke saham BJBR, silahkan tunggu hingga saham BJBR ini terkoreksi ke level 2.150, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BJBR. Oleh karena itu, untuk 1-3 hari ke depan, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham BJBR, Pak. Selanjutnya untuk saham Sril. Untuk saham Sril setelah mengalami penguatan hari Rabu kemarin, tampaknya hari Kamis kemarin ini mengalami koreksi, di mana memang kalau kita perhatikan secara historikal, saham Sril setiap mengalami penguatan yang cukup signifikan, keesokan harinya pasti akan mengalami pelemahan. Dan pelemahan itu akan berlangsung 3-5 hari ke depan. Oleh karena itu, tampaknya hari ini kami prediksi saham Sril juga masih akan melanjutkan pelemahannya. Oleh karena itu, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Sril. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan apakah saham sektor properti masih bisa naik lagi untuk jangka pendek atau untuk hari ini. Baik, Pak. Kalau kita lihat secara indeks properti di sini memang kemarin mengalami penguatan bahkan hingga break level resistennya yaitu di kisaran level 525. Ini merupakan indeks saham properti dan katalis negatifnya di sini kalau kita perhatikan setelah mengalami penguatan sempat menyentuh highest-nya di kisaran level 532, bahkan saham sektor properti ini ditutup cenderung menurun atau melemah hingga ke level 523. Oleh karena itu ada indikasi tekanan jual yang lebih tinggi daripada tekanan beli, dan tampaknya mengingat suku bunga kemarin ini tidak berubah atau unchanged, oleh karena itu merupakan katalis negatif dari saham properti. Dan tampaknya ada potensi pelemahan yang terjadi untuk saham properti pada perdagangan hari ini. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Marihot yang menanyakan untuk saham roti, PPRO, Medco, Bumi, dan Inco. Untuk saham roti terlebih dahulu, Pak. Tren dari saham roti untuk short term memang masih dalam fase bullishnya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham roti, silakan boleh coba masuk di kisaran level 1610, which is itu merupakan EMA 20 dari saham roti. Dengan level target price itu kita bisa memasang atau menggunakan swing high terakhir untuk target price-nya yaitu di kisaran level 1680.
Tapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham roti 1-2 fraksi di bawah level 1595. Selanjutnya untuk saham PPRO. Untuk saham PPRO tampaknya sudah memasuki fase sideways-nya. Masih bergerak di kisaran harga 1160 sampai dengan harga 1460. Dan tampaknya level EMA 20 dari saham PPRO ini sedang diuji, which is ini merupakan salah satu support dari saham PPRO. Apabila level ini berhasil di-break ke bawah oleh saham PPRO, maka ada potensi saham PPRO ini menuju ke support selanjutnya, yaitu di kisaran level 1200. Saran kami untuk saat ini untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk ke saham PPRO, lebih baik kita memilih saham-saham yang lain yang bisa memberikan return yang lebih maksimal dibandingkan dengan saham PPRO. Selanjutnya untuk saham bumi. Untuk saham bumi memang saat ini masih bergerak dalam tren positif, masih bergerak dalam tren bullish-nya, dan ada resisten yang tampaknya akan diuji oleh saham bumi nantinya, yaitu di kisaran level di kisaran level 500, di mana itu level itu merupakan level psikologis dari saham bumi. Tapi kami tidak bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham bumi, mengingat kalau kita perhatikan penguatan yang cukup signifikan sejak tanggal 5 Januari kemarin atau sejak awal tahun 2017, saham bumi ini belum mengalami koreksi sama sekali. Oleh karena itu potensi downside ini tampaknya lebih besar daripada potensi upside untuk 1-3 hari ke depan. Selanjutnya untuk saham Inco. Untuk saham Inco tampaknya trennya masih dalam fase bearish-nya, dan ada potensi saham Inco ini akan menuju hingga ke level 2250. Which is kalau Bapak dan Ibu perhatikan di sini saham Inco menyisakan gap, dan ada potensi gap itu akan ditutup terlebih dahulu oleh saham Inco dan bisa kita jadikan sebagai level support-nya. Oleh karena itu untuk saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Inco. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Marta Jati yang menanyakan untuk saham Java. Untuk saham Java di sini tampaknya sudah keluar dari tren bearish-nya, sudah keluar dari channel bearish. Dan tampaknya level EMA 50 ini merupakan support dari saham Java selanjutnya, which is itu di kisaran level 1590. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Java, silakan boleh coba memasang entry point, yaitu di kisaran level 1580 untuk entry point dari saham Java, dengan level target price itu di kisaran level swing high terakhir, yaitu di kisaran 1720. Tapi mohon dijaga juga untuk level stop loss dari saham Java, yaitu 1-2 fraksi di bawah level 1560. Mengingat masih ada potensi saham Java ini akan kembali ke dalam channel bearish-nya. Oleh karena itu harap dijaga juga untuk level stop loss-nya untuk saham Java. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham BRPT, Harum, dan Inco. Untuk Harum dan Inco sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya untuk saham BRPT. Untuk saham BRPT ini merupakan saham rekomendasi kami 2 pekan kemarin, di mana kami telah memberikan rekomendasi untuk masuk di kisaran level, kalau tidak salah, di kisaran level 1590 hingga 1620. Dan saat ini saham BRPT sudah berada di kisaran level 1760, which is itu baik, mengingat kalau kita perhatikan saham BRPT saat ini sudah break swing high terakhirnya atau break resistannya di kisaran level 1707. Dan tampaknya resisten selanjutnya yang akan diuji oleh saham BRPT yaitu berada pada level 1900 hingga ke level 2000, which is ini baik.
Tetapi untuk saat ini tampaknya kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham BRPT. Kita tunggu terlebih dahulu koreksi sehat yang terjadi untuk saham BRPT, baru bisa kami sarankan masuk dengan level target price di kisaran level 1.900 hingga ke level 2.000. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonard Nugroho yang menanyakan untuk saham Adaro dan saham Nikel. Baik Pak, untuk saham Adaro di sini tampaknya trennya sudah masuk fase sideways-nya. Seperti kita ketahui saham sektor batubara ini seperti PTBA dan ITMG itu sangat berkorelasi positif dengan harga coal price atau harga batubara. Oleh karena itu, biasanya apabila coal price itu ditutup menguat cukup signifikan di atas 2%, biasanya keesokan harinya saham-saham sektor batubara seperti PTBA, ITMG maupun Adaro itu ada kecenderungan positif untuk menguat juga. Oleh karena itu, kalau ingin trading di saham sektor batubara, saran kami kita tunggu saja katalis positif dari harga komoditas, khususnya untuk coal price, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham jenis-jenis sektor batubara. Selanjutnya untuk saham NIKL. Untuk saham NIKL tampaknya trennya masih dalam fase bullish-nya, tetapi kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham NIKL, walaupun memang sudah break level resistennya, tetapi lebih baik kami menyarankan untuk tunggu koreksi saja, tunggu hingga saham NIKL ini menyentuh level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham NIKL. Mengingat kalau Bapak atau Ibu perhatikan, setiap menyentuh level EMA 20, maka saham NIKL ada potensi untuk rebound kembali ke tren bullish-nya. Oleh karena itu, saran kami tunggu saja hingga saham NIKL terkoreksi ke level EMA 20-nya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham NIKL. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Inco, BJBR, dan HMSP. Untuk Inco dan BJBR sudah saya bahas, Pak. Selanjutnya untuk saham HMSP. Untuk saham HMSP di sini tampaknya trennya memang masih dalam fase sideways-nya dan masih akan ada potensi untuk melanjutkan pelemahannya hingga ke level 3.800. Oleh karena itu saran kami harap tunggu saja hingga saham HMSP ini terkoreksi ke level supportnya, which is di kisaran level 3.800, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham HMSP. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Alifi yang menanyakan untuk saham sektor properti yang layak dikoleksi untuk hari ini. Baik, tampaknya kalau ditanya untuk sektor properti ini yang layak dikoreksi hari ini cukup telat. Mengingat kalau Bapak atau Ibu mengingat pada hari Senin kemarin kami merekomendasikan satu saham atau 3 saham, salah satunya itu ASRI, di mana kami merekomendasikan untuk masuk di kisaran level 365, which is itu terjadi persis hari Senin, membentuk lowesnya di kisaran level 364. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti trading plan kami harusnya sudah memiliki barang. Dan kemarin saham ASRI ini ditutup menguat cukup signifikan hingga 8%. Kami memasang level target price itu di kisaran level 420. Which is tampaknya hari ini potensi menuju ke sana itu cukup besar, walaupun tampaknya hanya membentuk spike dan kemudian akan ditutup melemah kembali.
Oleh karena itu, selamat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti trading plan kami sejak hari Senin kemarin. Kalau kita kalkulasikan untuk saham asli saja, ini sudah memberikan return kurang lebih 12-15% dalam waktu 3-4 hari bursa. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Herman Wijaya yang menanyakan rekomendasi 2 atau 3 saham dari Philip. Baik Pak, untuk rekomendasi itu kami memberikannya itu tiap hari Senin. Jadi kami memberikan biasanya view secara teknikal 3-5 saham tiap hari Senin untuk di hold sampai hari Jumat biasanya. Oleh karena itu tunggu saja untuk hari Senin nanti kami akan memberikan rekomendasi saham baru. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan untuk Asri, Akra, dan Sril. Untuk Asri sudah saya bahas, Bu. Selanjutnya untuk Akra dan Sril. Untuk saham Akra, di sini tampaknya masih dalam fase bullish-nya, di mana kalau kita perhatikan selalu membentuk higher high dan higher low. Dan seperti yang kami katakan, memang kemarin saham Akra ini supportnya berada di kisaran level 6.000. Kami mengingat apabila memang Ibu Levi waktu itu average down di saham Akra di kisaran level 6.000, selamat tampaknya saat ini saham Akra sudah membentuk atau sudah menguat cukup signifikan. Kemarin ditutup di kisaran level 5%. Tampaknya hari ini saham Akra masih akan mengalami koreksi hingga ke level 6.250. Oleh karena itu, kalau sudah memiliki barang di harga bawah, saran kami untuk merealisasikan profitnya terlebih dahulu saat ini dan tunggu hingga saham Akra ini terkoreksi ke level 6.250. Kemudian kami sarankan untuk masuk kembali ke saham Akra. Demikian, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham KF, apakah sudah boleh masuk dan target price-nya di berapa? Baik Pak, untuk saham KF, tampaknya kami menyarankan untuk masuk di saham KF, which is kalau kita perhatikan secara historical, memang saat ini saham KF sudah berada persis di kisaran level support line-nya. Dan kalau kita perhatikan, pola yang terbentuk pada perdaan kemarin ini hampir sama dengan yang kemarin-kemarin. Oleh karena itu, tampaknya hari ini saham KF masih akan melanjutkan penguatannya. Target price selanjutnya untuk saham KF itu berada di kisaran level resistennya, which is itu di kisaran level 2.800 hingga level 2.900. Saran kami apabila ingin masuk, silahkan boleh coba masuk dengan memasang entry point di kisaran level 2.385 hingga 2.390 untuk entry point dari saham KF. Dan target price-nya itu berada pada level 2.800. Tetapi mohon juga dijaga untuk level stop loss-nya, mengingat masih ada potensi resiko juga bagi saham KF, yaitu 1-2 fraksi di bawah level 2.230. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi yang menanyakan support dan resisten untuk saham INAF dan KF. Untuk saham INAF, supportnya berada pada level 3.350, Bu. Resistennya kita bisa menggunakan swing high terakhir. Resisten pertama yang akan diuji yaitu di kisaran level 4.000 dan resisten keduanya nanti di kisaran level 4.600 dan resisten ketiganya berada pada level 5.300. Saran kami apabila ingin masuk ke saham INAF, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 3.350 hingga level 3.400 untuk entry point-nya dengan level target price berada pada level 4.000. Untuk KF, support dan resistennya untuk KF supportnya berada pada level 2.280, resistennya berada pada level 2.800. Demikian, Bu.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham MLPL, LPKR, dan CTRA. Untuk saham multipolar terlebih dahulu, Bu. Untuk saham MLPL di sini tampak trennya memang masih dalam fase sideways-nya, di mana tampaknya level EMA 200 dari saham MLPL yang akan diuji terlebih dahulu, yaitu di kisaran level 370. Saran kami, untuk saham MLPL harap wait-and-see saja, kita tunggu pergerakan dari saham MLPL. Kami bisa menyarankan untuk masuk apabila saham MLPL ini sudah break level 394, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham MLPL. Untuk saat ini kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham MLPL. Selanjutnya untuk saham LPKR. Untuk saham LPKR setelah mengalami tren yang bearish yang berkepanjangan, tampaknya saat ini sedang mengalami tren sideways-nya. Supportnya berada pada level 695 dan resistennya berada pada level 800. Saran kami apabila ingin masuk ke saham LPKR, silakan tunggu hingga saham LPKR ini terkoreksi saja ke level supportnya, which is itu di kisaran level 695 sampai dengan level 700, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LPKR, Bu. Selanjutnya untuk saham CTRA. Untuk saham CTRA tampaknya trennya masih dalam fase bearish-nya dan sedang berusaha untuk keluar dari tren tersebut. Saran kami apabila ingin masuk, harap wait and see saja. Kita tunggu hingga saham CTRA ini sudah break level 1365, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham CTRA. Oleh karena itu, untuk 1-2 hari ke depan, kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham CTRA, Bu. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Salihuddin yang menanyakan untuk saham PWPT apakah akan melanjutkan penguatannya atau tidak. Baik Pak, untuk saham PWPT tampaknya tertahan di level resistennya, yaitu di kisaran level 310 sampai dengan level 320. Tampaknya resisten ini akan diuji terlebih dahulu oleh saham BWPT. Dan potensi resiko atau potensi penurunan tampaknya lebih besar daripada potensi penguatan, mengingat setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak pertengahan Desember kemarin, saham BWPT ini sedikit tidak mengalami koreksi. Oleh karena itu, kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham BWPT, lebih baik tunggu di harga bawah, yaitu di kisaran level 280 sampai dengan level 300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BWPT, Pak. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Marta Jati yang menanyakan untuk saham agro. Untuk saham agro di sini tampaknya setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, tampaknya sudah membentuk swing high persis di level resistennya itu di kisaran level 500. Potensi koreksi ini tampaknya lebih besar mengingat sudah membentuk swing high dan sudah 3 hari candlenya merah. Saran kami apabila ingin masuk ke saham agro, silakan tunggu di harga bawah, which is itu di kisaran level 450, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham agro. Demikian. Baik, mengingat sesi trading telah dimulai sejak 17 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi akhir pekan ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab mengingat keterbatasan waktu. Dan kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi hari Senin. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.